Ya, teman-teman semua, saya lagi di event Indofest JCC Senayan 2020 nih. Biasa Indofest itu kan isinya tentang pameran atau produk-produk outdoor yang penuh dengan diskon. Nanti kita lihat di dalam ada apa. Nah, bersama saya ini adalah Michael Anthony Ugiono ya, atau yang biasa dikenal dengan Coach Mike. Nah, beliau nih pakarnya survival. Nah, kita mau cerita-cerita sedikit apa sih itu survival dan event-event apa sih yang Coach Mike ini sering buat secara periodik beberapa bulan sekali, dalam setahun tuh bisa 3 kali ya. Nah, itu beliau juga akan menjadi narasumber nanti di acara Indofest di dalam. Nanti kita lihat deh, beliau juga mau ngomongin soal apa sih nanti di dalam ya. Tapi sebelumnya kita ngobrol soal survival dulu. Gimana Mas? Ya. Soal survival? Ya, pada intinya sih sebetulnya ilmu survival itu mestinya diketahui atau dipelajari oleh semua orang. Apalagi di Indonesia ini kan negara kita ini rawan bencana, dikelilingi oleh potensi bencana. Nah, survival itu tidak hanya bicara kita naik gunung atau bertualang di alam bebas atau kecelakaan transportasi, tapi juga tentang bencana alam. Semua orang dimanapun dia, siapapun dia, itu berpotensi mengalami situasi survival. Itulah kenapa ilmu survival ini sebaiknya ya semua orang tuh belajar. Jadi penting ya? Penting. Nah, terus biasanya untuk orang awam sendiri, survival yang bisa kita pelajari secara sederhana deh, sampai nanti akhirnya ikut di pelatihan Mas Coach Mike ini, itu seperti apa? Yang sederhana, yang simple aja. Ya, paling sederhana adalah kita berlatih mengenai safety awareness atau safety attitude. Contoh ya, di rumah nih ada gelas di pinggir meja. Nah, ini kan rawan kena tangan, ketampel, jatuh, pecah. Boso Jawa ini ketampel. Kena melukai orang. Nah, ini ada potensi bahaya. Nah, terus kalau kita mau belajar safety attitude, maka kita tanpa nggak usah disuruh, nggak ada dilihat orang, gelasnya kita ketengahkan. Nah, antisipasi. Nah, itu contohnya sikap-sikap safety attitude. Kemudian juga mengenai berkendara di kendaraan bermotor, entah mobil, entah motor ya. Nah, kita selalu tidak usah terburu-buru di jalan. Kita buru-buru mau cepat, mau pelan, mau cepat, itu paling selisihnya kalau dalam kota itu paling 15 menit. Mau ngebut jalan 100 km per jam sama 60 km per jam, itu selisihnya paling sampai lokasi 15 menit. Nah, artinya apa? Kalau kita ngebut, resikonya meningkat. Nah, sementara selisih waktu aja 15 menit, ini nggak worth it dengan resiko yang kita tempuh. Kita harus berpikir antara hasil dan resiko. Nah, kemudian juga mengenai ya contoh lah, parkir di depan misalkan kayak di minimarket, Indomaret atau Alfamart, itu sering kita lihat kita udah masuk duluan parkir, tahu-tahu di belakang ada parkir motornya di belakang kita nggak bisa keluar. Nah, itu sering terjadi tuh. Nah, ini sikap yang tidak bagus. Kalau kita sudah sadar dengan namanya situational awareness, ya kita kalau lihat di depan ada motor jangan ditutupin, karena dia berarti belanja duluan kan, pasti dia akan keluar duluan. Nah, kita cari lokasi yang kasih dia jalan. Nah, satu pertanyaan lagi nih yang biasa terjadi di rumah tangga adalah pada saat kita membantu istri, itu kan masak ya, ini dalam kasus masak biasanya kan kita pegang pisau dan sebagainya. Nah, ini yang saya tanya ya seperti pisau lah, taruhlah pisau seperti ini yang misalnya istri saya tolong dong ambilin pisau gitu. Nah, ini waktu memberikannya kan gimana nih Mas? Begini atau gimana? Nah, kalau pisau, seringkali kan orang minta, aku pinjam pisaunya tanpa melihat. Betul. Nah, kalau kita sodorkan bagian yang tajam, dia megang, buka. Nah, oleh karena itu, cara memberikan pisau, pegang bagian punggung pisau seperti ini, kemudian serahkan ke orang yang meminjam. Contohnya nih, Mas Indra pinjam ya. Nah, ini nggak lihat, ini tangannya saya pegang. Saya taruh. Nah, setelah dia posisi tangannya gripping sudah mantap, baru saya lepaskan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itu hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan di rumah dalam rangka apa tadi? Safety awareness.
Mungkin juga dalam hal ini benda-benda tajam lainnya seperti gunting Ya, gitu sama. kan, atau apalagi ya, benda-benda yang panas Paku, gitu, panci ya, atau panci apa. panas, air panas. Contoh Air nih, panas. Ada kasus pernah, bahkan seorang dokter ya, dia punya anak bayi. Nah, Nah, dia nggak sadar, rupanya pembantunya menyiapkan air untuk mandi si bayi ini masih air panas, oh gitu. belum dicampur sama air Dingin. dingin. Nah. Anaknya dicelupin ke situ. Pleng. Seketika si dokter bingung harus ngapain, anaknya udah teriak-teriak kan, akhirnya luka bakar. Oh. Tapi si dokter seketika nggak bisa menolong, tapi dia panik. Nah, itu ya. Nah, jadi sikap-sikap seperti ini dihindari. Jadi kalau kita mendingan mau mandikan anak nih pakai air panas, air Ya. hangat. Nah, kita mending celupkan jari dulu, tes dulu airnya panasnya seberapa. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu yang namanya safety awareness ya teman-teman. Jadi sikap-sikap kita yang menjauhi atau antisipasi atau Terhadap boleh bahaya, dibilang menghindari bahaya yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Nah, sekarang langsung nih ke pertanyaan yang secara periodik Coach Mike sering membuat event survival di Baluran gitu. Itu event itu berapa bulan sekali, siapa aja yang boleh ikut, kenapa harus di Baluran, dan apa aja nanti yang kita bisa dapat dari pelatihan itu. Monggo silakan. Ya. Jadi kalau di Baluran itu kita biasa untuk ajang pelatihan basic survival course atau kursus survival tingkat dasar, di mana emphasis dari BSC ini adalah membangun atau melatih seseorang untuk bisa memiliki namanya survival attitude. Ya. Karena di era modern ini ya, orang kita itu sudah lupa dengan safety awareness tadi, banyak yang lupa ya. Dan ketahanan mentalnya, kemampuan ketahanan menahan stres itu sudah jauh berbeda dengan mungkin bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu. Nah, sehingga di dalam survival ini padahal yang salah satu hal penting untuk bisa survive adalah pertama mampu mengatasi stres. Nah, ketahanan stres ini yang kita bangun dalam BSC. Di samping juga diajarkan teknik-teknik dasar seperti membuat shelter, memecahkan masalah, kemudian juga membuat signaling api, cari air, cari makanan, mengatur, membuat survival plan, perencanaan, menganalisis situasi, mengidentifikasi sumber-sumber, kemudian membuat perencanaan survival. Jadi survival itu bukan sesuatu yang bisa asal-asalan, harus direncanakan. Nah, seperti itu yang saya ajarkan di Basic Survival Course. Dan kenapa Baluran itu dipilih? Nah, karena Baluran ini menyajikan medan yang luar biasa. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Contoh dari iklim, hampir nggak pernah hujan, setahun cuma hujan 2-3 kali. Suhunya bisa mencapai 46 derajat. Oh, panas dong ya. Bahkan yang tertinggi tercatat pernah 49 derajat. Mateng. Itu korek gas saja meledak. Luar biasa. Sumber air sangat-sangat terbatas. Kita harus betul-betul bisa kreatif untuk mendapatkan air. Nah, disitulah saya mengajarkan hands-on learning bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang seperti itu ekstrim. Mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, mendapatkan makanan cukup. Di sini bukan berarti cukup seperti kita di rumah bisa puas, tapi paling tidak bisa untuk mempertahankan hidup, to sustain life. Kemudian, nah di situ juga tekanan stresnya cukup tinggi, di mana itu hutan hampir jarang dilewati orang, hewan masih banyak di sekitar kita, dan konon juga masih ada juga faktor X di sana ya. Apa tuh faktor X tuh? Nah, apa tuh? Dunia goib ya. Mistis nih. Indonesia ada. Ini emang nggak pernah lepas dari memang mistis. Beberapa siswa saya memang mengalami kejadian mistis. Ya. Ada di gudang anak kecil yang suaranya banyak tapi nggak kelihatan wujudnya. Ngeri. Nah, terus hewan-hewan seperti macan tutul, macan kumbang, gajah. Ya itu hewan buas lah ya. Nah ini cuaca sudah bikin stres, sumber dayanya terbatas bikin stres, malam hari hewan berkeliaran tuh bikin stres juga. Belum tambah lagi yang itu makhluk-makhluk goib itu. Makhluk goib tuh berarti udah ada yang pernah kesurupan dong? Belum pernah. Selama saya mengajar, walaupun banyak tempat angker saya datangi, ya Nusa Kambangan tuh terkenal angker, Baluran terkenal angker. Selama 25 tahun saya mengajar belum pernah ada yang kesurupan. Jadi total udah berapa kali event yang diadakan di Baluran Survival Baluran Course itu? ini dari mulai batch 7 ya, batch 1 sampai 6 di Nusa Kambangan, batch 7 sampai dengan besok ini 15, tanggal 21 Maret ini, sampai 25 Maret itu yang ke-15. Jadi udah 15, sudah 9 kali di Baluran. Udah banyak juga ya? Bisa 3 kali. Oke. Di luar yang
jadwal untuk perusahaan karena saya juga ngelatih perusahaan. Nah, itu yang reguler. Perusahaan materinya seberat dengan peserta umum apa enggak? Nah, tergantung. Jadi kalau di perusahaan itu kita pasti mengadakan training need analysis, kemudian kita lihat lesson plan apa yang dibutuhkan. Contoh untuk mencari leadership dengan media metafora survival juga bisa. Tapi ada juga nih orang-orang yang memang tugasnya surveyor, dia di hutan menghadapi resiko survival. Itu benar-benar saya latih survival. Tapi kalau tingkat manajerial biasanya latihan leadership ya menggunakan metafora situasi survival. Oke. Terus berapa bulan sekali biasanya event di Baluran? Di Baluran itu biasanya 3-4 bulan sekali yang reguler. Kalau yang dari perusahaan itu ya tergantung permintaan. Setahun bisa 2 kali, 3 kali juga. Nah, sekarang yang harus kita tahu nih, biayanya berapa sih? Ya, kalau yang reguler untuk umum itu 2 juta. 2 juta tuh untuk berapa hari tuh? 5 hari. Padahal nggak pakai makan tuh. Ya, 5 hari pakai makan ya. Oh, pakai makan. Hari pertama kita nginep di homestay, itu ada sesi teori 1 hari, dapat makan 5 kali loh, enak-enak makannya. Kan survival nggak makan ya? Baru nanti hari kedua kita masuk ke hutan, nah disitulah kita survival. Terus? Nah, biaya 2 juta ini, ya tentu siswa akan mendapatkan pertama handbook ya, pelatihan yang berkualitas, didampingi oleh mentor-mentor. Nah, mentor-mentornya juga ada biayanya nih. Tentunya biaya diambil dari biaya yang dibayar. Jadi 2 juta untuk 3 hari. 5. Oh, 5 hari. Nah, kemudian juga ada biaya transportasi, alat ajar yang habis pakai, perizinan. Jadi 2 juta itu sudah sangat murah sekali. Siap. Dan boleh dikatakan tuh kalau siswanya 5 orang itu hanya impas. Kadang tombok sedikit. Kalau kurang dari 5 orang sudah pasti tombok. Orang usah curcol. Gitu. Yang penting tahun ini yang kedepannya tanggal berapa? Ada lagi tanggal berapa? 21-25 Maret, yang 15 itu sudah full. Yang ke-16 besok tanggal bulan April itu juga sudah full. Maksudnya bulan Agustus ya, Juni, Juli atau Agustus. Tapi saya majukan bulan April karena sudah full. Nanti ada lagi Juni atau Juli itu yang batch ke-17 masih udah kayak umroh sama naik haji waiting list. Oh iya, ngomong-ngomong ada juga nih lulusan dari apa? Survival Course Baluran. Mas Arif ya? Ayo dong, pindah-pindah duduknya sini. Ya, enggak usah pindah, biar Mas Arif yang kursinya aja. Nah, ini lulusan angkatan keberapa di Survival Course Baluran? Majuan sini Mas, biar kedengeran. Ya, ini dia Mas Arif nih. Angkatan ke-12. Majuan lagi biar dengar. Oke, angkatan ke-12. Iya. Wow, angkatan ke-12. Terus gimana kesan-kesannya? Ya, kesan-kesannya setelah ikut basic itu kayak bisa hidup dengan hidup sih. Selama ini belum hidup ya Mas ya? Oke, terus? Masih resah kalau nggak kena cahaya dikit. Mati lampu aja kita udah HP mana. Gitu. Setelah pulang dari sana kayak udah nggak tergantung gadget. Gelap ya udah, emang udah gelap. Gitu. Nggak usah dipeributkan lagi lah. Mantap. Dan memang banyak juga yang hasil dari pelatihan di Baluran itu kebawa sampai kehidupan sehari-hari. Oh iya dong, itu harus diaplikasikan tetap. Karena tujuan dari course itu kan bagaimana kita bisa bertahan hidup baik di kota keseharian kita, apalagi sampai yang suka adventure kan. Sikap mental terutama. Ya, sikap mental positif itu mental kita terlatih. Disitulah kita ditempa, ya kan gitu. Nah, sekarang tadi saya dengar ada cerita lucu nih soal Mas Arif yang ternyata fisiknya oke juga, yang lain pingsan dia enggak nih. Cerita-cerita dong, gimana Mas Arif? Mungkin karena menang mental kali ya. Dan setiap mau jatuh harus ada satu kata-kata yang bisa buat bangkit lagi. Ingat, ini belum serapa, masih ada lagi. Jadi tetap semangat kuncinya. Semangat gitu. Sih, sama berpikiran baik aja sih. Nah, terus menurut Mas Arif sendiri biaya 2 juta itu murah apa mahal? Nggak usah dihitung untuk seperti angka nominal mungkin ya. Gitu. Tapi untuk pengalaman dan pembelajaran ilmunya ya. Ya susah sih didapat. Jadi dan itu pun kemarin dapat di
slot terakhir. Nah, oke, jadi teman-teman ya. Jadi 2 juta itu bukan soal mahal atau murah. Yang penting pembelajarannya, ilmunya, pengalamannya yang itu tidak ternilai. Ya. Jadi slot yang kosong bulan apa untuk survival course? Juni atau Juli nanti. Juni atau Cukup Juli? pengumumannya aja. Juni atau Juli, cukup lama juga. Oke deh, itu tetap kita nantikan event-event itu. Oh ya, untuk survival laut sudah ada eventnya belum yang dibuat? Survival laut Perairan nih. Perairan itu kalau di Advance ada. Di Advance itu saya ajarkan bagaimana melakukan renang survival. Kalau di basic Nusa Kambangan sejak basic sudah ada renang survival. Nah, itu 400 meter kita skenario seolah kapal kita tenggelam, kita harus menyelamatkan diri. Dengan pelampung seadanya, bisa jerigen. Nah, bahkan kalau di Advance itu carrier kita bungkus pakai ponco atau kita bungkus pakai flysheet, kita pakai berenang 400 meter di lautan beneran itu. Itu di bawah ada ikan macam-macam juga. Nah, ada ikan hiu juga di situ. Nah, terus kapan tuh adanya tuh survival perairan? Nah, nanti di tiap advance course ada. Jadi kalau basic sudah selesai, orang bisa melanjutkan ke advance. Jadi kita ikut survival course yang darat dulu, baru kelanjutannya di perairan gitu ya. Oke. Jadi darat, perairan, lanjutannya ya. Itu perairan berapa biayanya, Mas? Sama. Ya. Oke, 5 hari juga. 5 hari juga. Sip. Oke, tuh jangan ketinggalan tuh. Pentingnya survival demi kehidupan kita dan mental yang kuat. Nah, habis ini kita lanjut lihat apa sih produk yang ada di Indofest. Kita lihat diskon-diskon termurahnya ya. Ikutin terus teman-teman. Salam. Yuk, sekarang kita masuk lihat dalamnya Indofest, produk-produk yang dijual dengan diskon-diskonnya. Sambil menunggu persiapan talk show-nya Mas Mike. Temanya apa sih talk show-nya itu? Nanti mengenai pisau untuk survival. Oh, pisau survival. Oke, kita langsung tonton aja ya teman-teman semua.
mungkin dari pertama dari Mr. Steven Wong, atau what do you prefer to be called? Yeah, just call me Steven. Just call you Steven. Okay, Steven from Moranit, Sweden. Okay, di beberapa belahan dunia kita mengenal berbagai jenis pisau. Salah satunya dari daerah Mora, negara Swedia. Ada tradisi panjang pembuatan pisau yang telah menciptakan pisau tajam untuk seluruh dunia selama lebih dari 400 tahun. More than 400 years. Nah, sore hari ini, so today we are pleased to welcome Mr. Steven, a very special guest from Sweden, di tengah-tengah kita. Nah, Mr. Steven Wong ini merupakan perwakilan dari Moranit, Sweden. Nah, kita mungkin bisa bacain dulu CV-nya di depan. Ada CV? Oh enggak. Oke, jadi Mr. Steven ini dari perwakilan dari Moranit, Sweden. So, Mr. Steven, could you please tell us the history or about Moranit yang sudah hadir di Indonesia ya? A little bit story. Yeah, right. In Scandinavia, the soil, the land is not conducive for farming. So historically, they always mine minerals and work a lot with steel since the Bronze Age. So in Mora especially, we have started making knives about thousands of years, 1,000 or 2,000 years ago. Udah ribuan tahun yang lalu ya berarti. Yeah. So the reason why we say Mora knife is 129 years now is just a combination of all the companies in Mora that makes knives. Nah, kita beralih ke Ryan Mac yang beliau ini asalnya dari Scotland yang suka berpetualang di alam Indonesia. Dan kita penasaran sih apa sih yang membuat beliau tertarik dengan alam Indonesia dan memutuskan untuk tinggal di Indonesia, karena kabarnya beliau ini mantan British Army ya, atau tentara di England, di British. Dan langsung aja nih kita tanya-tanya, kita ngobrol campur aja nggak apa-apa ya. Kenapa sih suka berpetualang di alam Indonesia, dan apa sih yang membuat tertarik di alam Indonesia? Why do you love traveling and outdoor life in Indonesia? Yeah, well, it's just so diverse. Ada beberapa area selalu beda. For example, Gunung Halimun ada bagus banget area untuk bambu jungle, itu hutan dari bambu di mana-mana. Itu luar biasa. Dan keren untuk coba buat hut dari bambu, survival shelter gitu. Ada banyak area, dan juga ada banyak area kamu akan ambil air yang udah apa namanya, yang already clean water gitu, yang air bersih, mata air. Okay. Oh, emang langsung minum. Tapi Gunung Halimun area adalah area yang luar biasa karena ada banyak pohon sama banyak buah, mango, durian, rambutan, ada cabai, ada banyak di sana. So bisa dimakan di mana-mana di hutan Gunung Halimun. Do you live in Halimun? No. Oh no, kan kirain ya promosi gitu, main-main ke rumah gitu. Oh enggak, no. Where do you... Jadi Coach Mike ini seorang instruktur survival dengan pengalaman mengajar kurang lebih 25 tahun untuk mengajarnya, dan ahli dalam survival di laut, di hutan, dan responden medis pertama atau medical first respondent, dan navigasi darat. Beliau ahlinya nih. Dan perubahan kultur, perubahan budaya tentang kesadaran akan pentingnya ilmu dan melatih skill survival di kalangan pegiat alam bebas Indonesia itu tidak lepas dari peran beliau yang sering disapa Coach Mike. Nah, kita lihat dulu CV dari Coach Mike. Ada CV-nya kah dari Coach Mike? Michael Anthony Ugiono. Oh, tahun kelahirannya ketahuan. Bukan ya itu. Instagramnya Coach Mike _ID. Oke. Nomor HP-nya boleh dicatat. Next. Pengalamannya, founder dan chief
Instructor of Survival Skill Indonesia, survival expert dengan pengalaman lebih dari pengalaman sekitar 25 tahun di survival dan adventure based learning teaching, PADI rescue diver, water rescue instructor, international instructor for UI Thematic and Marine UI Thematic from Society of Water Rescue and Survival Research, Nagaoka University, Japan. BNSP Certified Competency Based Trainer, Medical First Responder Trainer, Entrepreneur, Owner of Pet 24. Oh, ada 24 jam pet shop di Indonesia. Oke, next. Jadi pengalamannya benar-benar water rescue, ada survival ya, Coach Mike. Dan next. Langsung aja. Kan beliau memang sudah expert di bidang survival nih. Gimana sih Mike awalnya bisa terjun mempelopori hadirnya komunitas survival terbesar di Indonesia atau Survival Skills Indonesia? Gimana sih awalnya? Ya, awalnya karena keprihatinan ya. Jadi pada Desember 2012 saya lihat mulai starting munculnya meningkatnya animo anak-anak muda untuk naik gunung, beraktivitas outdoor. Tetapi pada 2013 bulan Februari saya lihat ada 9 nyawa melayang di gunung saja. Di Armjeram ada 9 juga waktu itu. Nah, ini buat saya suatu kejadian yang luar biasa karena saya sudah ikut operasi SAR sejak tahun 89 ya. Nah, selama itu sampai dengan Desember 2012 itu belum tentu setahun sekali kita nyari orang hilang di gunung. Yang banyak itu orang hilang di tempat wisata perairan, pantai, pada liburan, kolam, gua dan sebagainya. Tapi di gunung belum tentu setahun sekali. Tapi ini dalam kurun waktu 3 bulan ada 9 orang meninggal di gunung. Ini luar biasa. Mulai 2013 itu ya, jadi tiba-tiba banyak. Ya, gitu. Sehingga mendorong saya melakukan case study. Saya menemukan ternyata kasusnya mereka naik gunung tanpa dibekali dengan pengetahuan dan kompetensi dasar untuk mendaki gunung ataupun bertualang di alam bebas. Itu masalahnya. Oh, masalahnya dari situ. Ya. Lalu muncullah Survival Skill Indonesia. Ya, saya mendirikan Survival Skill Indonesia tadi untuk mengkampanyekan keselamatan dalam bertualang di alam bebas. Jadi lebih ke edukasi ya Om? Ya, ke edukasi. Ya. Oh Om dulu ya, Coach Mike. Coach, jadi Coach awalnya berarti untuk edukasi ya? Ya. Berarti Survival Skill Indonesia ini sejak 2013 berarti? Ya, 20 Februari 2013. 2013, oke. Berarti menurut Coach Mike sendiri sebagai penggiat alam bebas itu perlu mempunyai kompetensi dasar ya. Pasti. Dan kira-kira apa saja sih kompetensi yang dibutuhkan untuk penggiat alam bebas itu, baik yang awam maupun yang expert? Ya, kompetensi dasar yang dikuasai oleh penggiat alam petualang di alam bebas itu pertama tentunya dia harus bisa survival, navigasi, first aid, dan mountaineering. Ya. 4 itu yang paling penting banget ya. Ya, baru kemudian nanti ditambahkan dengan kompetensi di kecabangannya, misalkan di hutan gunung bisa ditambah dengan manajemen pendakian, sosiologi pedesaan, di gua, dengan kompetensi gua, scuba diving, dengan kompetensi scuba diving, dan sesuai matranya. Tapi 4 itu menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki. Berarti harus bisa survival, Ya. first aid, navigasi darat, ya, dan mountaineering. dan mountaineering. Tahu di mana kita berada gitu ya. Harus sadar mountaineering. Berarti kan kebetulan Coach Mike ini adalah salah satu pelopor Survival Skill Indonesia. Melihat ada fenomena yang terjadi itu tadi di penggiat alam bebas itu yang sejak 2013 itu ya. Ya. Dan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan Survival Skill Indonesia ini terhadap penggiat alam bebas itu bagaimana? Ya, luar Apakah biasa ada ya. Positifnya. Jadi awalnya dulu saya berpikir kalau soal ilmunya, saya udah ngajar sebelum ada SD, saya udah ngajar di mana-mana, bahkan ngajar militer ya. Tetapi sasaran saya anak muda nih sekarang. Pertanyaannya, apakah mereka berminat untuk belajar? Maka saya harus menyajikan informasi ini semenarik mungkin. Oleh karena itu saya gunakan medsos. 2 tahun pertama saya tulis artikel sendiri, saya bikin video dan sebagainya, saya upload di YouTube untuk menarik minat anak muda. Tapi sekarang perkembangannya menggembirakan, di mana minat anak muda untuk belajar survival, navigasi, first aid, mountaineering itu sudah meningkat luar biasa. Bahkan di acara-acara SSI selalu penuh full kuota terus. Oh, selalu full kuota gitu ya. Wih, tepuk tangannya dulu dong buat FFI.
sering mengadakan kegiatan yang full kuota. Ini juga kalau nggak salah Bule Bolang ini juga YouTuber kita nih, bisa diajak collab, udah pernah? Belum. Oh, belum pernah. Collab. Mungkin ya, tukeran nomor HP aja dulu. Ya. Bang Onel. Ya, enak. Oke, kita nanya Bang Onel dulu nih. Bang Cornelius Rusandi merupakan ketua dari Indonesian Blades. Nah, ini bisa kita bacain dulu mungkin CV-nya dari Bang Onel. Biasa disapa Bang Onel ya, Bang? Boleh. Boleh. Boleh aja. Animo dan kecintaan masyarakat Indonesia tentang pisau dan peralatan tajam ini telah menggugah Bang Onel membangun komunitas pisau bernama Indonesian Blades atau ID. Komunitas ini adalah tempat di mana para pecinta pisau atau bila berkumpul untuk saling bertukar pengalaman atau pengetahuan mengenai pisau. Di sini kebetulan ada ketua dari Indonesian Blades, Cornelius Rusandi, yang juga membuat pisau sejak tahun 2014 ya. Betul begitu, Bang Onel? Iya. Oh, sejak 2014 membuat pisau ya. Ini kita bacakan dulu pengalaman beliau adalah pada tahun 2010 merupakan salah satu member dari Pisau Kaskus. Oh, awalnya dari member ya, Bang? Sebenarnya ini forum Pisau Kaskus ini dia kan startnya dari tahun 2009. Ya kan ini dulu kan. It's actually the same mission as Moranit, Bule Bolang, and Coach Mike. We would like to introduce knife as a tools. Mungkin kita tahu selama ini di Indonesia itu mengenal pisau sebagai senjata tajam. But actually itu dia sebenarnya hanya dia sebagai alat bantu. Mungkin tadi sudah sempat disebutkan alat bantu pertama kali yang diciptakan manusia itu hammer. Walaupun bentuknya dia batu ya, itu dia untuk impact. Nah, lalu alat bantu kedua yang diciptakan manusia itu cutting tools, which is actually it's made from stone, rocks, things like that, right? Nah, lalu pergeseran semakin ke sini, kalau di sejarah Indonesia itu kan panjang ya, mulai keluar yang namanya undang-undang darurat di mana pisau itu dikategorikan sebagai senjata tajam. Nah, kita di Indonesian Blades ini ingin memperkenalkan bahwa pisau itu adalah alat bantu. Alat bantu, bukan senjata tajam. Iya, karena senjata itu lebih ke manusianya. Mungkin kalau Bule Bolang, Coach Mike ini dia gelas seperti ini, mau kayak gini pun bisa jadi senjata. Bisa jadi senjata, apapun bisa jadi senjata apapun ya. bisa jadi senjata. But, oke. Jadi bagaimana kita memperkenalkan pisau atau apapun yang bentuknya bilah itu sebagai tools itu ya dengan berbagai activity. Yang paling sederhana ya mungkin outdoor activities, tools as a survival tools, knife as a survival tool or outdoor tools, things like that. Dan aku rasa itu yang paling biasa kita kenal, paling umum, yang paling kita sering jumpai ya. Karena pisau itu penting sekali ketika kita berada di outdoors, di mana kita nggak bisa mengandalkan alat lain. Untuk bertahan hidup, untuk mencari makanan, untuk membuat shelter, untuk all kind of things. Actually, there's a lot of things. There's no limitation of jadi itu misi utamanya Indonesian Blades. Di mana di Indonesian Blades sendiri kita juga memperkenalkan berbagai banyak jenis bilah. Ya, salah satunya pisau, ada kapak juga, ada golok, ada parang, dan aku rasa banyak sekali. Oh, jadi nggak cuma pisau ya? Tidak cuma pisau, apalagi Indonesia ini kan budaya kita itu Alat tradisional. Bilah-bilah itu banyak. Tradisional banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Banyaknya tapi masih digunakan sebagai senjata, bukan? Ya. yes. Enggak juga sih, ada juga yang untuk tools. Ya, contohnya apa? Kudi itu alat untuk pertanian, parang, ya, mando sendiri itu sebetulnya adalah alat untuk berburu, ya, bukan senjata. Bukan senjata. Jadi emang fungsi Indonesian Blades ini emang lebih memperkenalkan fungsi dan penggunaan bilah itu sebagai tools, alat yang dari mulai crafting, untuk membuat carving, buat busa, buat sendok segala macam, sampai membangun shelter, anything lah. Nah, tapi tujuannya tuh regain skill, ya.
Jadi beda Melatih sama skill, survival gitu. ya. Kalau survival itu pisau digunakan untuk sustaining life. Bertahan hidup ya, bertahan hidup. memperpanjang hidup. Ya, itu perbedaannya di situ. Oke. Sehingga mungkin di survival orang bilang pisau survival yang ideal panjangnya harus 15 cm, bilangnya dengan handle, dengan balancing ke depan. Itu in case kalau kita bisa mempersiapkan diri. Oke. Tapi situasi survival kadang suddenly comes ya, tidak direncanakan, no plan. Ya, any cutting tools in your hand is the best cutting Jadi tools for pisau survival. apapun ya is the best adalah pisau yang bagus untuk bertahan hidup Ya. gitu ya. Kalau dalam Situasi survival. situasi yang mendesak gitu Ya. survival. Oke. And one more thing, I think the most important thing of a tool is easy to use. Itu ya. Pokoknya yang penting Yeah. mudah digunakan. Gitu. As, Steven, can I borrow your knife? Simulasi. Mungkin tadi sebelumnya Steven udah menjelaskan mengenai Scandi grind. Sebenarnya maksudnya Scandi grind itu apa sih? Scandi yang kita kalau di pisau itu, di anatomi pisau yang kita sebut grind itu yang bagian bawah ini loh, yang sisi miringnya ini, yang untuk ketemu sudut ini kita sebut grind. Scandi grind ini artinya dia itu teknik pembuatannya itu dia Menyerupai. sudutnya itu kalau dibikin itu langsung ketemu gitu loh, jadi langsung tajam. Nah, bentuk pisau Scandi grind, that's bigger, that's better, and that's dirtier though. So anyway, Berarti udah sering dipakai. this kind of knife actually it's easy to use. Why is it easy to use? All kind of knife will get dull. Semua pisau bisa tumpul. Jadi carilah pisau yang mudah diasah. Dengan bentuk pisau Scandi grind seperti ini, anyway gue nggak di endorse sama Moral loh. Jadi ini nggak ada.